Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua ya. Teman-teman, Mimin kembali lagi dengan cerita novel yang sudah kita bahas. Dan oke, kita gaspol. Chapter 54-55. CEO tampan ternyata suamiku. Soraya dan Danu juga tidak jauh berbeda dengan Lulu dan Devon yang masih bermesraan di tepi pantai. Bahkan Danu sesekali mengusap-ngusap perut Soraya yang sudah terlihat buncit. Sayang, apa dia belum bisa menendang? Tanya Danu yang masih anteng mengusap-ngusap perut Soraya. Belum terlalu terasa mas, sesekali memang terasa seperti menendang, jawab Soraya sambil tersenyum dan memutarkan tubuhnya menjadi menghadap ke arah Danu. Ada apa? Tanya Danu saat Soraya sedang menatapnya dengan intens. Tidak ada. Hanya ingin memandanginya saja, jawab Soraya sambil tersenyum. Benarkah? Atau memang menginginkan sesuatu? Tanya Danu lagi sambil tersenyum dan menaik turunkan alisnya. Aku hanya ingin memandanginya saja, karena entah kenapa aku sangat senang jika sudah memandang wajah kamu mas, jawab Soraya sambil mengusap pipi Danu dengan lembut dan langsung memeluk tubuhnya. Kamu ini lucu sekali sayang, ucap Danu memeluk tubuh istrinya dan mengecupi kepalanya berulang-ulang. Danu meletakkan dagunya pada kepala Soraya dan pandangannya menuju lautan luas di depannya. Soraya mempererat pelukannya pada Danu. Terasa sangat nyaman juga merasa tenang. Apa tidak merasa lelah berdiri terus sejak tadi? Tanya Danu saat sudah lumayan lama berdiri. Gendong, ucap Soraya manja, dia selalu ingin bermanja-manja pada Danu. Dia juga tidak malu jika harus selalu menempel padanya. Justru Danu sangat senang dengan sikap istrinya yang manja ini. Kapan lagi bisa melihat istrinya manja jika tidak sedang hamil? Danu menggendong Soraya punggungnya. Apa tidak masalah digendong seperti ini? Aku takut jika baby kenapa-kenapa, tanya Danu saat sudah berjalan sambil menggendong tubuh Soraya di belakangnya. Tidak, kan tidak ditekan. Jadi tidak masalah, jawab Soraya sambil tersenyum dan berpegangan erat pada lengan Danu. Baiklah, anak papa memang kuat, ucap Danu sambil tersenyum berjalan pelan menyusuri bibir pantai. Harus kuat dong, masa kalah sama papanya, jawab Soraya. Sayang, kita ke sana ya, ajak Danu menuju sebuah restoran yang sedang ramai pengunjung. Baiklah, aku juga menginginkan es krim, ucap Soraya dengan antusias. Turunkan aku mas, pinta Soraya saat sudah hampir dekat dengan restoran. Kamu yakin sayang? Tanya Danu. Iya, jawab Soraya sambil tersenyum. Danu menurunkan Soraya dari gendongannya, lalu mereka berdua berjalan beriringan dan juga bergandengan tangan. Ternyata di dalam juga ada Lulu dan Devon sedang menikmati makan sore menjelang malam. Ish, kenapa harus bertemu lagi dengan Kanebo kering lagi, gumam Devon saat melihat Danu dan Soraya memasuki restoran. Ternyata Soraya dan Danu tidak menyadari jika Devon dan Lulu berada di tempat yang sama. Mau pesan apa selain es krim? Tanya Danu saat sudah duduk di salah satu kursi yang kosong. Es krim coklat, strawberry dan vanila. Cheesecake dan tiramisu, jawab Soraya sambil membayangkan betapa enaknya semua makanan yang dia pesan. Itu saja. Tanya Danu dan dianggupi oleh Soraya. Oke, sesuai pesanan yang tadi istri saya bilang. Cappuccino dan hot chocolate, ucap Danu pada pelayan yang sedang mencatat pesanan pelanggannya. Baik, mohon tunggu sebentar mas dan mbak, ucap pelayannya dengan ramah. Setelah menunggu beberapa saat pesanan mereka datang dan disambut dengan semangat oleh Soraya. Dia sangat senang dan lahap menikmati es krim dan juga cake yang sudah dia pesan. Pelan-pelan, tidak akan ada yang merebutnya darimu, ucap Danu sambil mengusap bibirnya yang terkena coklat. Hehe, terima kasih, ucap Soraya sambil tersenyum malu karena terlihat sangat rakus. Makanlah, jika masih menginginkannya bilang saja, titah Danu dengan senyuman tipis di bibirnya. Benarkah?
Jika iya aku tidak akan sungkan lagi loh mas, tanya Soraya sambil menampilkan puppy eyes-nya. Iya, lakukanlah selagi perutmu itu masih muat, jawabnya dan juga menggenggam tangan Soraya dengan sangat lembut. Soraya sangat menikmati hidangan yang sudah hampir habis, dengan sangat lahap sekali hingga sudah nambah beberapa puding dan cake. Apa masih menginginkan yang lain lagi? Tanya Danu yang senyum-senyum melihat nafsu dan cara makan Soraya. Tapi Danu sangat bahagia, melihat istrinya tidak ngidam parah. Apalagi dengan drama pagi yang harus muntah-muntah. Walau dirinya yang harus merasakan hingga dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Aku sudah kenyang mas, baby juga sama. Sekarang malah ngantuk, hehehe, jawab Soraya mengusap-ngusap perut Soraya yang sudah terlihat buncit. Ia sudah kalau sudah kenyang dan tidak menginginkan apa-apa lagi. Kita pulang sekarang, ucap Danu sambil mengusap kepala Soraya yang dibalut hijab. Soraya hanya tersenyum dan mengangguk, mereka berdua jalan bergandengan tangan. Membuat mata siapapun yang melihatnya akan merasa iri karena mereka berdua sangat romantis. Lulu dan Devon juga sama, mereka berdua sangat romantis sekali. Devon selalu memberikan perhatian-perhatian kecil untuk istri tercintanya. Mas, aku merasa tidak enak badan. Sepertinya aku masuk angin, bisa kita kembali ke hotel lagi? Tanya Lulu, yang memang sangat kelelahan. Dan wajahnya juga terlihat merah. Ya sudah, kita pulang sekarang. Tapi kamu benar-benar tidak apa-apa kan? Jawab Devon dengan perhatian juga bertanya. Entahlah mas, aku juga tidak tahu, jawab Lulu memang tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Kita ke dokter saja. Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa, jadi jangan membantah, ucap Devon tidak ingin dibantah. Devon membawa Lulu ke rumah sakit terdekat untuk segera memeriksakannya. Devon benar-benar panik melihat keadaan Lulu yang tiba-tiba, seperti sesak nafas dan wajahnya membengkak. Setelah menunggu beberapa saat Lulu diperiksa oleh dokter, ternyata Lulu mengalami alergi makanan tertentu. Makanya terjadi seperti ini, tiba-tiba sesak nafas. Dan timbul ruam pada kulit juga bengkak-bengkak jika tidak ditangani dengan benar. Apa sebenarnya yang membuat istri saya alergi dok? Kalau boleh tahu makanan apa? Tanya Devon. Maaf pak, tadi istri Anda memakan apa saja sebelum kejadian seperti ini? Dokter balik bertanya pada Devon. Kami hanya memakan seafood dan juga kepiting. Tunggu, jangan bilang jika istri saya alergi kepiting. Jawab Devon dan juga bertanya pada dokter yang memeriksa Lulu. Bisa jadi pak, apalagi jika itu adalah makanan terakhir yang istri Anda konsumsi, jelas dokter pada Devon. Apa istri saya bisa segera disembuhkan? Tanya Devon lagi. Jelas bisa pak, yang penting harus menghindari makanan yang membuat alerginya kambuh lagi. Jika sewaktu-waktu alerginya kambuh, Anda harus memberikan obat anti alergi sebelum terjadi seperti ini, jawab dokter menjelaskan apa saja yang boleh dan tidak boleh. Jadi intinya istri saya bisa sembuh secepatnya bukan? Tanya Devon kembali. Dia benar-benar ingin segera istrinya sehat kembali dan tentunya melakukan hal yang iya. Tentu saja pak, pasien hanya akan mendapatkan perawatan sampai infusannya habis boleh pulang, jawab dokter pada Devon supaya bisa paham. Lalu setelah berbicara dengan dokternya, Devon menghampiri Lulu yang sedang berbaring lemah. Apalagi bengkak di wajahnya masih sangat terlihat. Sebenarnya aku kenapa mas? Tanya Lulu saat Devon sudah duduk di sampingnya. Apa kamu sebelumnya sudah pernah memakan kepiting sebelumnya sayang? Devon malah balik bertanya pada Lulu. Iya, ini adalah pengalaman pertama aku, jawab Lulu masih belum mengerti dengan kondisinya yang seperti ini. Kamu terkena alergi sayang, jawab Devon dengan terus memandang wajah Lulu yang bengkak. Benarkah mas? Tanya Lulu. Iya sayang, kemungkinan kamu alergi kepiting, karena yang terakhir yang kamu makan ya kepiting itu, jawab Devon memberi penjelasan. Jadi aku berapa lama di dalam rumah sakit ini?
Aku sudah tidak betah, apalagi ini. Tangan aku ada jarum infusnya, tanya Lulu yang memang sudah merasa tidak nyaman berada di dalam rumah sakit. Sampai besok saja sayang. Hingga infusannya habis, dan bengkak di wajah kamu memudar. Jadi untuk saat ini, kamu harus bersabar, jawab Devon, menjelaskan apa yang sudah dokter jelaskan tadi padanya. Akhirnya mau tidak mau Lulu menginap di sini, di rumah sakit. Devon dengan setia menemani dan juga selalu berada di dekat Lulu. Chapter 55. Devon benar-benar menunggunya dengan sangat setia juga memberikan apa yang dikatakan oleh Lulu. Dia tidak beranjak sedikit pun untuk meninggalkan istrinya. Apa kamu menginginkan sesuatu sayang? Tanya Devon saat Lulu menatapnya tanpa berkedip. Aku tidak menginginkan apapun sayang, aku hanya ingin seperti ini saja, jawab Lulu dengan senyuman dip satu birnya. Terima kasih ya sayang. Sudah sangat perhatian dan juga sangat menyayangi aku sudah sangat merepotkanmu. Aku tidak bisa membalasnya dengan yang lain selain dengan baktiku pada kamu sayang, ucap Lulu lagi. Walau dia tahu jika Devon memang benar-benar sangat mencintai Lulu dengan sangat dalam. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan dirinya. Kamu ini bicara apa sayang? Aku sama sekali tidak merasa direpotkan oleh kamu, justru aku merasa senang melakukan seperti ini. Aku bisa selalu dekat dengan kamu setiap saat, jawab Devon dengan menggenggam tangan Lulu yang tidak ada jarum infusnya. Aku berterima kasih banyak pada kamu sayang. Karena kamu masih menerima pria gesek ini menjadi suami kamu. Kamu adalah wanita yang sempurna di mataku dan juga di hatiku. Jadi jangan merasa sungkan atau rendah, ucap Devon lagi. Dia berbicara panjang kali lebar. Karena dia tidak ingin jika Lulu merasa tidak percaya diri dan merasa rendah terus di matanya. Devon berusaha untuk tidak membuat Lulu berada di titik itu. Sedangkan Danu dan Soraya sudah sampai di depan kediamannya. Mereka berdua disambut oleh Big Darmi dan Mang Asep tentunya. Selamat datang kembali Danu dan Nona Soraya di rumah, sapa Big Darmi pada pasangan muda yang sebentar lagi akan menjadi orang tua. Terima kasih Big atas sambutannya, ucap Soraya dengan senyuman mengembang di bibirnya. Kami masuk dulu Big, Soraya harus segera istirahat, pamit Danu sebelum melangkahkan kakinya menuju kamar utama. Silahkan Dan, jawab Big Darmi. Mereka semakin romantis saja ya Bu, ucap Mang Asep pada istrinya. Iya Pak, semoga saja mereka selalu seperti itu dan selalu diberi kebahagiaan untuk mereka hingga tua nanti, jawab Big Darmi mendoakan yang terbaik untuk keluarga majikannya. Dan diaminkan oleh Mang Asep. Mereka berdua masuk ke dalam, melanjutkan pekerjaannya kembali. Sedangkan di dalam kamar utama Danu sedang bersiap untuk mandi, ternyata Soraya malah langsung terlelap tanpa membersihkan dirinya dulu. Sayang, kamu belum mandi. Kenapa sudah tidur? Tanya Danu sambil mendekati Soraya yang sedang terlelap. Tapi tidak ada jawaban dari Soraya. Soraya begitu nyenyaknya, sehingga tidak terusik sedikit pun akan suara dari Danu. Apa kamu begitu lelah sayang, sampai-sampai kamu langsung tertidur sangat nyenyak sekali, gumam Danu dan membelai pipi Soraya yang masih terlelap. Danu membersihkan dirinya sebelum ikut bergabung dengan Soraya yang sudah tertidur lelap. Danu membersihkan dirinya lalu dia berinisiatif untuk membersihkan tubuh istrinya juga. Karena Soraya tidak akan nyaman jika tidak mandi. Danu membuka seluruh pakaian Soraya dan mengelap seluruh badan dan juga wajahnya. Danu dengan telaten melakukannya, sehingga Soraya tidak terusik sedikit pun akan yang dilakukan oleh Danu. Danu juga dengan cekatan mengganti pakaian Soraya dengan yang lebih nyaman. Danu memakaikan lingerie pada Soraya, walau lingerinya yang biasa dan tidak terekspos seluruhnya. Tapi bisa membuat adik kecilnya bangun. Soraya hanya menggeliatkan badannya saja dan merubah posisi tidurnya. Menjadi membelakangi Danu. Danu membereskan wadah yang baru saja dia gunakan untuk menampung air hangat dan juga handuk kecil. Setelah menyimpannya barulah Danu bergabung dengan Soraya untuk tidur bersama mengarungi mimpi.
Danu memtigaluk tubuh Soraya dengan sangat erat, juga penuh kasih sayang. "Good night my wife," ucap Danu saat sudah merebahkan diri di samping Soraya. Soraya tidak bergeming, dia masih asik-asik terlelap dalam selimut tebalnya dan juga dalam P3 hangat Danu. Keesokan harinya seperti biasa, Danu akan pergi bekerja di pabrik. Dan Soraya selalu ikut di kemanapun Danu pergi. "Sudah siap sayang?" tanya Danu pada Soraya yang sedang bersiap. "Sebentar mas, lagi pakai hijab dulu," jawab Soraya yang sedang memakai hijabnya. "Oke sayang aku tunggu di luar ya," ucap Danu sambil melangkahkan kakinya menuju meja makan. "Iya mas," jawab Soraya. Setelah selesai sarapan Danu dan Soraya menuju pabrik di mana Danu bekerja sekarang. Saat baru memasuki pabrik banyak karyawan yang baru saja akan masuk dan mulai bekerja. Dan Soraya bertemu kembali dengan trio Rese. "Pagi pak," ucap para karyawan memberi hormat pada Danu. Sedangkan pada Soraya mereka menatap sinis. Danu dengan santai melangkahkan kakinya menuju ruangan tangannya, tetap menggandeng tangan Soraya hingga masuk ke dalam ruang kerja. "Sayang, kamu tidak apa-apa kan jika aku tinggal untuk mengecek gudang?" tanya Danu saat Soraya baru saja duduk di sofa. "Iya mas, tidak apa-apa," jawab Soraya sambil tersenyum. "Baiklah. Jangan kemana-mana, aku akan segera kembali," ucap Danu dan langsung memtigaluk tubuh Soraya dan meng-1 kening juga B1 birnya sekilas. Soraya hanya menggelengkan kepalanya saja. Inilah keseharian dirinya dan Danu. Dia akan selalu ikut di kemanapun Danu pergi, karena Danu memang tidak bisa berjauhan dengan Soraya lebih lama. Jika Soraya sedang berada di dalam ruangan kerja Danu, dan menunggunya yang sedang memeriksa gudang. Di dalam tempat pekerja lainnya sedang mengerjakan tugasnya masing-masing. Termasuk juga dengan trio Rese yang selalu membuat masalah untuk yang lain. Seperti sekarang Sylvia sedang mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh karyawan lain. Dia memaksa, jika tidak dituruti maka karyawan itu akan mendapatkan hukuman dan juga akan membuatnya dipecat. "Minggir lu," ucap Sylvia pada karyawan baru yang dia tidak suka. "Tapi, ini kan pekerjaan saya kak," ucap karyawan tadi dengan pandangan tidak mengerti. "Lu bisa kerjain yang lain kan? Kenapa lu protes? Mau gue aduin sama atasan supaya lu dipecat?" ucap Sylvia dengan nada mengancam. "Jangan kak, jangan bilang atasan. Saya sedang butuh pekerjaan ini," jawabnya dengan menunduk. "Makanya nurut. Sekarang pergi," ucapnya lagi dengan mendorongnya hingga jatuh. Semua yang menyaksikan tidak berani melawan atau ikut bicara. Jika ada yang berani maka mereka akan siap untuk dipecat, tanpa uang pesangon dan juga jaminan kerja lain. Rina yang mengetahuinya ingin sekali memberinya pelajaran. Tapi pekerjaannya sedang menumpuk, jika dia meladeni Sylvia maka dia tidak akan bisa cepat mengerjakan semuanya. "Dasar Mak Erot, gue bakalan bikin lu nggak akan bisa kerja di sini lagi." Dengan seenak udelnya aja nyuruh orang buat ngerjain pekerjaannya. "Dasar," gerutu Rina sambil mengerjakan pekerjaannya. "Rin, kamu kan mempunyai sahabat istrinya Pak Danu. Kamu laporkan saja, karena yang seperti itu pantas untuk dibumi hanguskan dari muka bumi ini," ucap rekan kerjanya. "Kamu kira dia apa? Sampai harus dibumi hanguskan?" tanya Rina. "Hama pengganggu," jawabnya dengan nyengir kuda. "Lu itu kalau ngomong suka, bener." "Hihihi," ucap Rina sambil tertawa cekikikan. Mereka berdua malah asik bergibah sambil kerja, ya walau Rina sudah ditinggalkan oleh kedua sahabatnya menikah, tapi ternyata dia masih memiliki beberapa teman yang malah satu frekuensi. Sama-sama absurd. Sylvia kembali ke tempat kerjanya setelah melihat pekerjaannya sudah dikerjakan oleh karyawan lain. Dia seperti biasa akan mencari muka di depan pengawas lapangan. Dia memang sedang mengincar pengawas yang memang masih muda dan juga keren. Dia adalah pengganti Devon yang beberapa waktu lalu sudah keluar, karena dia harus kembali ke perusahaannya sendiri dan juga memboyong Lulu tentunya.
Sylvia, semakin kesini kamu semakin parah saja ya pekerjaan kamu, ucapnya dengan nada merendahkan. Maksud Bapak apa? Saya sudah mengerjakan apa yang memang tugas saya. Kenapa Bapak berbicara seperti itu, ucap Sylvia yang tidak terima akan ucapan pengawas tersebut. Walaupun yang dikatakannya itu adalah benar, dia tidak ingin jika namanya jelek di depan umum. Kenapa? Apa kamu memang sudah bosan bekerja di sini? Jika iya maka saya tunggu surat pengunduran dirimu di bagian HRD, jika tidak bersiaplah akan kubuat kau dipecat secara tidak hormat. Ucapnya dengan mengancam Sylvia. Karena pengawas yang sekarang lebih tegas dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi jika ada yang menurutnya pekerjaan atau pengerjaannya asal-asalan maka bersiaplah akan mendapatkan ancaman yang telak.